dan Buya bisa menyampaikan ilmu dari Buya. Yang hari ini akan kita semua akan mendengarkan kajian dari Buya, yaitu Jalan Ruhani Menuju Allah di pertemuan yang kelima. Sebelumnya kami juga sudah belajar kitab Al-Hikam, yaitu Aqidatul Awam oleh Buya sebelum pandemi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di masjid Allah, di masjidnya Allah, yaitu di An-Nasr ya Buya. Insyaallah pandeminya berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Buya, mari sama-sama Ummahati Fillah kita dengarkan kajian dari Buya Ar-Razi. Tafadhol Buya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wal alihi wal mahdi khalifatihi wasallim. Amma ba'du, baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimulakan Allah. Alhamdulillah kita masih diizinkan untuk hidup normal meskipun disebut new normal. Kita masih bisa ngaji, kita masih bisa berinteraksi, bahkan masih bisa beberapa saat kita berkumpul. Kalau dipikirkan pandemi berakhir, sangat sulit ya. Tapi kalau dibuat dia berakhir dalam pikiran kita bisa. Tapi berakhir di alam, wah itu agak sulit Bapak Ibu. Kita terima saja keadaan seperti ini, kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, tema kita tentang jalan ruhani, jalan tawabin, ya. Benar. Ya, jalan ruhani menuju Allah. Jalan ruhani menuju Allah. Makom, jadi itu udah ada sub kecilnya, ada makom tawabin, ya. Kebetulan kita sore kemarin membahas di Ribat, kitab Awariful Ma'arif juga membahas yang sama. Sekarang kita akan coba membahas tentang tawabin, ya, jalan ruhani menuju Allah SWT. Mungkin merefresh karena tidak semua ingat tentunya. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua jiwa pasti merasakan mati. Jadi mati itu adalah kesempurnaan bagi mukmin karena ruhnya tidak lagi dipenjara oleh badan. Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Maka semakin seseorang itu melepaskan ketergantungannya kepada dunia, semakin dia bebas. Ya, dunia itu bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan dunia, bedakan. Mengeluarkan cinta dunia dari hati, itu beda dengan meninggalkan kesibukan dunia. Itu dua hal yang berbeda. Kita dituntut untuk mengeluarkan cinta dunia dari dalam diri, tapi kita tidak dituntut untuk meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah di dunia. Maka tetaplah bekerja, tetaplah beraktivitas, tetaplah menikah, tetaplah punya anak, tetaplah punya pasangan, tapi jangan masukkan mereka ke dalam diri kita, ke dalam kolbu, karena yang dipandang Allah cuma kolbu. Ya. Nah, ruh ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bukan diciptakan juga ya, kalau bahasanya di Quran Allah hembuskan. Lalu setelah Allah hembuskan, Allah Subhanahu wa taala kemudian poleslah dia dengan tabiat-tabiat. Ya, kalau bahasa masyayikh kita, direndam dulu dia dengan tabiat-tabiat. Baru kemudian ditiupkan kepada tubuh manusia. Itulah sebabnya ruh yang setelah dia dicelup itu, dia menjadi an-nafs al-kulliyah, jiwa. Ya. Jiwa itu kemudian mempunyai kecenderungan kepada hal-hal yang negatif. Jadi memang dari sononya sudah begitu. Tetapi luar itu hanya luarnya, di dalamnya mesti akan bergerak menuju Allah SWT. Itulah yang kita bahas sebelumnya.
wa nafsi wa ma sawwaha, ya, dan demi jiwa dan wa ma sawwaha, dan apa yang telah menyempurnakannya. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa ada sesuatu fujur, kefajiran, kekejian di dalam jiwa, wa taqwaha, dan ketakwaan. Nah, ini banyak yang salah paham. Ini kita tulis ya ayatnya supaya nggak salah paham. Jadi orang salah paham di sini dikira Allah lah yang membisikkan, Allah lah yang kemudian sumber dari kebaikan dan kekejian itu. Ya, coba lihat ini kekeliruan dalam membaca ayat. Fa'alhamaha. Ini mohon maaf nih kalau bahasa Arabnya, khatnya kurang bagus. Ujuraha wa taqwaha. Maka alhama, mengilhamkannya, memberitahukannya. Ini artinya memberitahukan. Memberitahukan siapa? Si jiwa tadi. Bahwa di dalam jiwa itu ada dua karakter. Ada dua karakter di dalam jiwa itu. Ada karakter fujur, ya. Fujur itu kekejian, ya, kita sebut negatif. Ada yang positif, takwaha. Jadi Allah ngasih tahu, wahai jiwa, ini anggaplah ini jiwa. Di dalam dirimu ada sisi positif, ada sisi negatif. Jadi justru Allah mengajari. Bukan berarti Allah sedang mengilhamkan kekejian dan ketakwaan, bukan. Nah, ini coba lihat lafaz ininya ya. Lafaz ha. Ha itu kembali ke di sini, nanti ada nafs di sini. Jiwa. Ya. Nafs, jiwa ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mempunyai fujur dan mempunyai takwa. Nah, inilah asal muasal kenapa kita perlu bertobat. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apabila kita si nafs ini, jiwa kita ini dominan kepada yang negatif, jadi yang negatifnya kambuh, gitu ya, maka dia mesti dihapus. Mesti dihapus. Penghapusannya itu, permohonan menghapusnya disebut dengan istighfar. Permohonannya, penyesalannya, pengakuannya disebut taubat. Nah, dua hal yang berbeda ya. Kalau kita taubat, kita ngaku, kita minta agar dihapus, maka Allah SWT hapus. Nah, tadinya ada bintik-bintik hitam, dihapus oleh Allah SWT. Tapi dibuat lagi maksiat. Wah, yang tadi muncul lagi. Yang tadi sudah itu muncul lagi. Ya sudah, taubat aja lagi. Kita taubat lagi. Berulang-ulang, begitulah terus. Sampai kemudian disebut tobat berkali-kali. Ya. Berkali-kali. Tobat berkali-kali itu bahasa Arabnya tawab. Tawab itu ada syiddah di wawunya, tawab. Orang yang tobat namanya taib. Ini sekali tobat nih. Atau dikit tobatnya. Taibun.
Kalau berkali-kali tobat disebut dengan tawwabin. Nah, ini dua hal yang berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Nah, inilah jalan pembuka menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan tobat itu, kalau tobat sudah menjadi karakter, maka yang positif tadi, yang positif ini akan hidup, yang negatifnya jadi pudar. Lama-lama pudar, ya. Nah, kalau sudah begitu tinggal diisi si nafs ini, diisi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimasukkan nama, dimulai zikir, sebut Allah, ya. Masukin nama Allah. Masukin nama Allah. Semakin banyak nama Allah masuk ke dalam jiwa, maka yang punya nama Allah, ya. Allah yang punya nama itu kan memandang ke dalam jiwa. Di jiwanya apa nih? Dengan adanya kalimah Allah ini, lafaz Allah di dalam ini, maka setiap kali ada yang negatif mau tumbuh, dia hilang. Negatif mau tumbuh, dia hilang. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat orang ini kemudian jatuh cinta. Maka muncullah ayat innallaha, ya, Allah cinta, yuhibbu. Siapa yang Allah cinta? At-tawwabin, ya. Ini dia. Tawwabin. Jadi tawwabin itu jamak dari tawab. Tawab satu orang. Tawwabin banyak orang. Walaupun udah segunung, udah selangit dosanya. Tapi kalau dia bertobat berkali-kali. Jadi bedakan. Niat maksiat berkali-kali beda dengan niat tobat berkali-kali. Tobat ini menandakan bahwa ya Allah, kami ini hamba Engkau, nggak kuat. Ya. Sekarang tobat, tapi nanti kami nggak bisa menyamin diri kami sendiri. Maka taubat itu adalah ciri-ciri orang yang tidak sok suci. Jadi kalam ini bukan berarti nyuruh maksiat, ya. Jangan salah paham. Tawabin itu orang yang menyadari potensi kita untuk maksiat setiap saat itu banyak. Ya, sangat banyak. Nah, inilah yang disebut tawab. Tawab itu, sahabat-sahabat makan Allah, ada tingkat-tingkatnya. Ada macam-macamnya, ya. Ada tobatnya, ya. Kita buatlah seperti ini. Nah, tobatnya orang awam dari dosa yang zahir. Orang awam nih. Dosa yang dia pahami zahir. Jadi bagi dia kalau kita ini matanya jelalatan, tangannya gimana, itu perlu ditobatkan. Lepas dari itu nggak perlu. Jadi kalau dia sudah sholat lima waktu, sholat jamaah, udah ngaji, berarti dia sudah nggak punya dosa. Nah, ini orang awam. Kalau orang awam ini bingung, habis sholat kok ada istighfar lagi. Ini istighfar apaan? Kan udah diampuni, kok masih istighfar lagi? Di situ dia nggak ngerti, ya. Ternyata ada taubat yang kedua, taubat muridin. Taubatnya para murid. Para murid itu kalau taubat dari dosa yang batin. Apa dosa yang batin? Dosa yang membuat kolbunya terhalang menyebut nama Allah. Selama kita sholat, apakah kolbu kita selalu koneksi kepada Allah? Kalau dia tidak koneksi, pasti batinnya gelisah. Maka murid ini tobat dari rasa gelisah. Ini dia, ya. Si murid tobat dari
suudzon. Suudzon, hati-hati. Suudzon ini keren ini. Dia bisa bawa-bawa kasaf deh. Ya. Apalagi sombong, ya. Kibur. Merasa diri udah benar, udah ustadz, udah soleh. Merasa diri udah dijazahin guru. Udah dijazahin guru, nggak mau lagi ngaji sama orang. Padahal ijazahnya cuma ijazah zikir, bukan ijazah taklim. Jadi beberapa orang dalam dunia-dunia kesufian, keruhanian, dia setelah diijazahkan gurunya nggak mau lagi ngaji sama orang. Karena dia ngerasa dirinya sudah diijazahin. Padahal ijazah itu ijazah zikir. Bukan ijazah fikir. Ya. Kalau fikir dia harus ngaji lagi sama orang. Hasad, ya, iri, sifat iri dengki. Itu harus ditobatkan ini. Jadi ini kalau boleh kita kita buat tobatnya muridin dari dosa-dosa penyakit hati. Ya. Nah, ini penyakit hati. Apa aja penyakit hati yang kita sudah tahu, itu dia, mereka tobat dari itu. Mulai dari sombong, iri, dengki. Ya. Kita udah tobat belum dari yang beginian? Ya. Jangan-jangan kita belum tobat dari yang seperti ini. Adapun yang khawas, ya, yang disebut arif, orang ahli ma'rifat, itu tobatnya gimana? Tobatnya dari yang khafi, sesuatu yang tersembunyi. Kalau batin yang tidak tampak, tapi kita tahu. Kalau para arifin, mereka dari sesuatu yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Yang lebih tersembunyi lagi, inilah yang disebut adab. Ada adab-adab seorang nabi itu tidak berlaku buat orang-orang yang disebut wali. Ada adab orang yang besar tidak berlaku pada adab orang yang kecil. Adab itu kan sebenarnya ukurannya adalah ukuran nilai. Contohnya seorang khatib itu nggak elok kalau dia khutbah pakai training, pakai baju kaos. Tapi kalau orang awam, si awam ini nih, sholat pakai training, pakai kaos, boleh-boleh aja. Gitu. Loh kok bisa? Nah, inilah adab. Seorang nabi, adabnya tuh banyak bersyukur. Maka setiap nabi selalu merasa kurang bersyukur. Jadi kalau Nabi Muhammad itu merasa dirinya kurang bersyukur, beliau bertobat. Jadi Nabi Muhammad itu kalau mengalami pengalaman rohani, tapi kurang syukur, maka beliau tobat. Itulah makna hadis Nabi, innahu la yughanu ala qalbi. Jadi ada istilahnya al-ghain. Al-ghain fil qalb. Apa arti ghain itu? Ghain itu boleh diartikan cahaya. Maaf, kehapus deh ya. Baik. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ketika para ahli zikir ini merasa ada sesuatu yang menghalangi dia dari memandang Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah mereka kemudian bertaubat kepada Allah. Itulah para nabi, para wali. Maka sedetik saja para nabi dan para wali ini lalai dari bersyukur, mereka menganggap dirinya sudah berdosa. Di kita sudah berjam-jam kita lupa kepada Allah. Ya, kita menganggap kita belum berdosa aja kan. Jadi perbedaan kita dengan mereka. Ya. Kita cukup dengan zikir pagi sore udah ngerasa soleh. Kita hanya dengan sholat 5 waktu berjamaah sudah ngerasa suci. Sedangkan mereka kurang syukur saja itu disebut harus bertobat.
Maka makom tawabin di setiap kondisi, setiap makom dan hal itu berbeda. Ya, taubatnya orang awam berbeda dengan taubatnya orang-orang yang muridin. Taubatnya muridin berbeda dengan taubat yang arifin. Nah, arifin itu yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Satu kali Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya kalbuku ditutupi oleh cahaya-cahaya. Nabi itu nggak ada dosanya. Namun banyak cahaya yang melimpah di kalbu Nabi sehingga Nabi tersilaukan. Cahaya sehingga beliau bisa melihat surga. Cahayanya tambah kuat, bisa melihat neraka. Cahayanya tambah kuat, tembus ke aras. Cahaya begitulah terus. Dan Nabi SAW bertobat dari hal-hal seperti itu. Jadi Nabi bertobat apabila terputus koneksinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya teman-teman sahabat subhanahu Allah, sehebat apapun kita harus menjadi tawabin. Nah, dalam dunia sehari-hari, apa karakter orang tawabin? Karakter orang tawabin itu dia suka menginsafi dirinya. Dia nggak suka mencari kesalahan orang lain. Nah, ini kita sebutkan sekarang karakter tawabin. Semoga ini ada pada kita semua ya. Apa aja karakternya? Saya sebut bahasa Arabnya sifatut tawabin. Tawabin. Ya. Apa aja sifat tawabin atau karakter orang-orang yang taubat? Karakter orang-orang yang taubat, pertama, karakter istighfar. Karakter istighfar ya. Apa arti karakter istighfar? Istighfar itu bukan bilang astagfirullah. Kita boleh sebut karakter istighfari. Istighfariyah. Ya, gitulah istilahnya. Apa arti karakter istighfariyah? Karakter yang selalu meminta ampun kepada Allah. Istighfariyah. Yang kedua, karakternya nadmiyah. Apa karakter nadmiyah? Nadem. Dia suka menyesali dirinya sendiri. Ya, jadi nggak menyesalkan orang, tapi dia menyesali diri sendiri. Di karakter nadmiyah ini muncullah karakter yang kita sebut muhasabah. Ya. Muhasabah itu kalau terjadi sesuatu yang tidak benar, dia menyalahkan dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah kesalahanmu sebelum kamu dihitung. Jadi jangan sibuk sama orang lain, sibuklah dengan kesalahan diri kita sendiri. Itu karakter nadmiyah. Ya. Nah, puncaknya nanti namanya karakter inabah. Inabah. Inabah itu selalu kembali kepada Allah, tidak pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu karakter inabah ya. Kalau para imam-imam kita malah mengatakan al-inabah yakni la yushghiluhu amma siwallah, tidak disibukkan oleh sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang karakter istighfariyah ini pasti nggak suka nyalain orang, pasti dia sibuk dengan halnya dirinya sendiri. Gitu ya. Oke, sebentar. Ada sahabat saya mau berangkat.
Ya, mohon maaf. Tadi ada sahabat kita, sahabat Ribat yang lagi mau pulang ke Pekanbaru ya. Baik. Nah, jadi teman-teman, apakah karakter itu ada pada kita? Jika ada, pasti orangnya suka menginsafi diri sendiri, nggak suka nyalahin orang. Ya, kalau dia kerja tim, pasti dia kerja tim dengan kalau ada kesalahan di tim itu dia nggak akan memojokkan salah satu, tapi dia kemudian memperbaiki bersama-sama. Nah, boleh juga saya sebut karakter tawabin itu adalah awal dari kedewasaan jiwa seseorang. Ya, oke. Sekarang, bagaimanakah cara praktis dalam bertobat? Cara praktis dalam bertobat. Apa torikotnya taubat? Kira-kira begitu. Torikotut taubah. Torikohnya taubah ada sesuai dengan yang tadi, zahir, batin, dan khafi. Torikotut taubah ini seperti yang Allah katakan sendiri, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, kembalilah kepada Allah dengan rasa kembali yang tulus. Nah, maka cara taubat itu pertama kali adalah al-azmu al-qawi. Pertama, berazam yang kuat untuk tidak kembali kepada maksiat. Yang pertama. Yang kedua, yang pertama berazam, ya, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat. Yang kedua, an-nadamu ala al-maksiat. Menyesalinya. Nah, makanya setelah kita kemudian mengatakan yang tadi bahwa kita berazam, lalu kita menyesali satu persatu, dan itu disebut. Jadi kalau muhasabah itu sebut mulai dari dosa ujung rambut, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, satu-satu disebut. Ingat-ingat ya, sebut ketika lisan itu dosanya apa. Jadi kalau perlu kita pegang, astagfirullah, ya. Buya hilang ya. Suaranya hilang, Buya. Ada gangguan kali bentar. Sekarang Buyanya yang hilang. Iya. Sebentar, mudah Umahat. Mungkin ada gangguan teknik ya di Buya. Mohon bersabar.
Kita masih menunggu Buya ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan Buya bisa masuk kembali ke Zoom. Sepertinya ada masalah di wifi Buya. Oh ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين Mbak Fira, Ya, Buya ya udah Mbak. bergabung. Iya, udah. Ya, alhamdulillah Mohon Buya. Iya Buya. mohon maaf internetnya putus, wifi-nya tiba-tiba mati. Oh, ya silakan Buya dilanjutkan. Ya, tadi kita sampai di torik atau kaifiyatut taubah, ya, cara taubat. Jadi caranya dengan menyebut satu persatu anggota baik yang zahir ataupun yang batin. Anggota yang zahir ataupun yang ya, jadi harus menyebut dosa yang zahir, anggota yang zahir, kita sebut dosanya, kita sebut semuanya kita sebut, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita menyebut hal-hal yang mungkin lebih menyentuh, misalnya sebutkan dosa kepada orang tua, sebutkan dosa kepada siapapun. Hal-hal seperti itu akan memudahkan seseorang untuk merasakan nur taubah, ya, nur taubat. Namun teman-teman, sahabat-sahabat Allah, jika tidak terasa juga, maka di situ perlu ada talqin istighfar. Ya. Beberapa ulama kita, kalau mereka mengajarkan zikir, mereka kemudian memulainya dengan talqin istighfar. Cara mengistighfarkan anggota tubuh satu persatu, cara mengistighfarkan jiwa kita, batin kita, kolbu kita, khofinya kita, dan mereka punya rasa itu. Tapi coba aja di rumah, coba aja bisolat, ya, istighfar masing-masing anggota tubuh. Kalau kita buat ilustrasinya, jadi cara tobat itu sebutkan. Ini kata ininya, kata intinya. Sebutkan apa yang disebutkan anggota dari jiwa kita, baik yang zahir. Yang zahir mulai dari mata, ya, mata, terus apa lagi? Mata berarti melihat, ya, telinga punya dosa semua ini. Lisan, tangan, kaki, oh ya ketinggalan, ya. Mulut, perut, sama itu. Mulut, perut, makan, minum tanpa zikrullah, memakan sesuatu yang tidak halal, ya. Termasuk
kehormatan ya, kemaluan. Wah, ini diistighfarkan semua nih. Masuk juga satu darah di badan. Setiap anggota tubuh di badan, satu rambut di badan. Ini istighfarkan semua. Ini yang sudah zahir. Sebutkan dosanya. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sebutkan depan orang. Nggak perlu. Selesai menyebutkan dosa yang zahir, baru kita menyebutkan dosa yang batin. Dosa yang batin tadi apa? Penyakit kolbu. Penyakit kolbu dimulai dari sombong. Penyakitnya iblis kan sombong. Iri. Ria. Ujub. Ya, suka takjub ke diri sendiri, sum'ah, pamer, suuzon tadi. Pernah nggak suuzon sama orang? Kalau pernah, bahkan mungkin tiap hari, itu kita istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, kayak gitu ya. Jadi kita istighfarkan semuanya. Upaya apa? Inilah yang menghalangi seseorang memandang pada batinnya. Jadi kenapa kita ini terhalang secara batin memandang kepada alam malakut, alam jabarut, alam yang ada dalam diri kita sendiri sebenarnya. Sehingga kita tidak bisa membaca bahasa-bahasa batin. Dan gak bisa menangkap kalau kita ini dinasihati secara batin. Nah, ini karena ada sombong, iri, dengki. Ya, sombong ini ciri-cirinya semudah. Merasa lebih alim dari orang. Ya. Merasa lebih suci dari orang. Kalau orang alim itu biasanya merasa lebih alim. Kalau orang awam itu merasa lebih suci. Kalau yang baru hijrah merasa lebih suci. Ini hati-hati nih. Ya. Yang ketiga, khofi. Nah, kalau khofi ini adab dia. Adab apa aja lah. Ya. Adab batin. Adab khofi, adab ruh. Kira-kira itu ya. Jadi sebutkan dosa-dosanya. Oh, pasti air mata kita meleleh. Kalau nggak meleleh pasti ada sesuatu. Mungkin tidak tahu caranya. Nah, ini cara taubat. Nah, sesali itu semua, lalu azamkan untuk berhenti, minta diampunkan Allah. Maka disitulah air mata kita akan dihargai oleh Allah SWT, bisa memadamkan api neraka. Nah, yang begini nih, baru kalau udah sesuai, ini disebutkan, dimintakan, disesali, dan segala macamnya, baru disebut taubatun nasuh, ya, taubat nasuha. Oke, kira-kira gitu Bu Tina, Bu siapa tadi ya? Bu Fira, Ibu yang lain. saya Fira, Ustadz. Bu Fira ya. Ya, Masya Allah. Belum apa-apa aja udah mau mengeluarkan air mata, Bu ya. Karena banyak sekali rasanya yang harus ditaubatkan. Jadi dapat ilmunya banyak juga dari mata. Kadang-kadang kita berdoa hanya, ya Allah ampuni aku, ampuni segala dosa-dosaku, gitu aja, belum sampai ke mata, ke telinga. Alhamdulillah mendapatkan ilmu dari Buya. Sudah boleh ada pertanyaan ya Buya? Ya, silakan. Mending ada pertanyaan ya. Iya, saya bacakan satu-satu. Assalamualaikum Buya, mohon izin menyimak dan dari Bekasi. Bagaimana pendapat Buya kalau saya ngaji biasanya cuma lewat Zoom atau YouTube? Banyak orang di luar sana banyak mencemoohkan ngaji lewat YouTube, tapi yang penting saya tetap ikuti kajian. Bagaimana pendapat Buya agar bisa diterangkan atau dijelaskan? Ya, ngaji lewat YouTube, lewat Zoom, untuk zaman sekarang adalah suatu hal yang biasa. Namun harus selektif mencari guru, karena berguru itu akan menentukan gaya kita beragama, karakter beragama kita. Jadi kalau dalam silat itu siapa gurumu, itulah jurusmu, maka dalam beragama siapa gurumu, itulah karaktermu dalam beragama. Jadi jangan salah-salah berguru. Kalau salah guru silat ya
Masih mending lah itu gerakan fisik. Ini kalau salah berguru, salah yang didengerin, salah yang diikutin, maka yang terjadi nanti persepsi beragamanya salah. Padahal dia merasa benar. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada di surat Al-Kahfi kan disebutkan begitu. Mereka mengira berbuat baik, beramal soleh. Tapi ternyata di sisi Allah tidak. Mereka ternyata malah buat kerusakan. Katanya mau hijrah, tapi ternyata malah mencaci maki orang yang berbeda dengannya. Jadi pribadi taubahnya nggak ada. Malah sibuk kemudian cari-cari kesalahan kelompok lain. Jadi di ketika hijrah, dia tidak mentaubatkan dosa batinnya, dia baru mentaubatkan dosa zahirnya. Jadi kenapa nih teman-teman nih, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, punya kawan, dia hijrah. Tapi kemudian malah musuhin kita. Malah nyalah-nyalahin kajian kita. Berarti dia itu taubat, hijrah, baru mentobatkan penampilannya, baru mentobatkan performannya, baru mentobatkan amal zahirnya, belum sampai kepada amal batinnya. Ya, seharusnya kita kalau sudah tobat hijrah itu kan hijrah, benar-benar hijrah. Sibuknya hanya dengan Allah dan Rasul, nggak sibuk lagi ngomongin orang, ya. Kira-kira begitu. Ya. Ya, terima kasih Bu ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lewat WA ini. Dalam hidup kita, kadang Allah menempatkan kita dalam suatu takdir atau musyayyarnya seperti jatuh cinta, sebagai karunia dan ujiannya. Bagaimana menyikapinya? Karena dalam menyikapi berlaku hukum Allah mukhayyar. Bagaimana Bunda? Buya? Mukhayyar, pilihan ya. Saya kurang paham pertanyaannya, coba diulangi. Iya. Dalam hidup, biasa juga nih kadang bingung juga pertanyaan titipan. Dalam hidup, kadang Allah menempatkan kita dalam suatu takdir atau musyayyarnya, seperti jatuh cinta, sebagai karunia dan ujiannya. Bagaimana menyikapinya? Karena dalam kita menyikapi berlaku hukum Allah atau mukhayyar. Gimana Bu ya? Kalau mukhayyar artinya pilihan, yang dipilihkan. Sesuatu yang dipilihkan Allah. Mungkin itu maksudnya ya. Iya. Jatuh cinta. Ya, jatuh cinta itu kalau disebut itu kehendak Allah, ya pasti tidak ada di dunia ini sesuatu yang di luar kehendak Allah. Tapi jatuh cinta itu kan salah kita. Ya. Kenapa kita kemudian membiarkan mata kita melihatnya? Gitu. Coba mata ini tidak melihatnya, tentu tidak. Atau telinga ini nggak mendengarnya. Yang repot itu jatuh cinta tidak pada waktunya dan juga tidak kepada orang yang tepat. Nah, ini paling repot. Dan semua kita mungkin pernah mengalami hal itu ya. Iya. Nah, ketika kita merasakan ada yang tidak benar ini, di saat itulah kita kemudian istighfar juga. Orang yang jatuh cinta, ini aneh nih, orang jatuh cinta tapi malah benci, tengkar mulu, kan lucu. Berarti jatuh cintanya bukan cinta dengan Allah, bukan cinta karena Allah, tapi cintanya karena ingin eksistensinya. Jadi orang jatuh cinta itu ada yang cinta secara fisik, ada cinta secara nafsiyah, jiwa, ada cinta secara qalbiyah, ada cinta secara ruhiyah. Yang permanen itu cuma nomor 3 dan 4. Nah, nomor 1 dan 2, itu perlu ditobatkan. Secara fisik, nanti kalau fisiknya berubah, cintanya hilang. Kalau secara nafsiyah itu karakter. Kalau ada karakter kurang baik, ntar jadi malah repot ya. Maka jangan tertipu oleh cinta yang jatuhnya karena zahir, karena fisik, tapi perhatikanlah cinta yang disebabkan oleh kolbu dan ruh. Kolbu di situ ada karakter-karakter nur, karakter cahaya-cahaya, karakter kebaikan-kebaikan. Sedangkan di ruh di situ ada kesamaan visi menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam ya. Buya, sedikit apabila kita jatuh cinta atau cinta seseorang, apakah kita menghindari untuk marah? Karena dalam berumah tangga biasanya kan sudah bertahun-tahun, puluhan tahun,
ada kadang-kadang yang bikin kita tuh suka kesel atau marah gitu. Bagaimana Iya, iya. menyikapinya tuh, Buya? Kalau udah lama, udah mungkin Iya, iya. Kalau cintanya tidak didasari cinta qalbiyah, maka nafsiyahnya akan kemarahan itu ada gini. Saya mulai biar gampang nih. Ya. hmm, Kita kalau marah, marahnya di sisi yang mana? Ada orang cinta nih, cinta. Tadi kita sudah sebut cinta itu apa aja. Nah, berdasarkan apa? Kita coba lihat. Berdasarkan fisik. Fisik itu bisa wajah, bisa harta. Apalagi yang kedua, nafsiyah. Nafsiyah itu karakter. Mungkin kesamaan emosi, ya. Kesamaan karakter, kesamaan hobi, sama-sama suka nongkrong, sama-sama suka hiking, sama-sama suka jalan. Nah, itu masuk ke nafsiyah. Itu nafsiyah, ya. Jadi kita senang sama dia karena dia ya temenan terus. Inilah yang orang bilang kalau sudah biasa lama-lama cinta, itu dia, itu yang nafsiyah itu. Nah, ada yang kolbu. Kalau kolbu berdasarkan sifat-sifat yang baik. Kita jatuh cinta dia karena dia punya sifat ilmu. Nah, itu bisa begitu. Sifat-sifat yang baik. Ada ruh. Nah, ruh ini karena ma'rifat. Itu cinta hanya kepada Allah dan Rasul. Karena ma'rifat. Ini nggak boleh yang lain. Kita mencintai guru juga karena mereka mengajarkan ma'rifat. Dan itu permanen, nggak akan hilang-hilang. Ya. Baik. Kita marah karena apa nih? Karena fisik, karena nafsiyah, atau karena kita sayang bener sama dia. Itu dia kolbu. Jangan-jangan kita marahnya masih di sini nih. Ya. Hobinya belum cocok, atau jangan-jangan jajannya kurang nih, ya. Atau jangan-jangan wajahnya udah mulai keriput nih. Aduh. Jika marahnya masih pada tahapan yang dua ini, berarti cintanya belum hakiki, nggak ada cinta. Jadi kalau ini bukan cinta sejati. Jadi cinta sejati itu yang sudah masuk ke kolbu. Apalagi cinta yang ini sejatinya sejati. Kalau ruh. Masya Allah. Kira-kira begitu, ya. Nah, kalau marah kenapa sama pasangan? Karena mungkin karakternya kamu susah dibilangin. Nah, itu kan berarti nafsiyah kita yang main. Iya. Kamu nih tidur-tidurmu, kapan kerjanya, tuh kan. Atau rebutan duren, karena sama-sama suka duren. Ya, kira-kira gitu, Bu. Iya, ya jazakallah khair, Bu ya. Ya, alhamdulillah sudah mendapat gambarannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Buya, mohon izin bertanya, bagaimana cara melunakkan hati yang terlanjur keras dan sifat keras kepala? Dari dari Elira, ya, dari Ibu Elira. Hati udah terlanjur keras, ya. Ya. Hati itu karakter awalnya kan memang elastis. Dia keras karena dia dibiarkan tidak elastis, ya. Dibiarkan dikeraskan, seperti misalnya seharusnya memaafkan, nggak memaafkan. Seharusnya zikir, tapi nggak zikir. Seharusnya introspeksi diri, malah menyalahkan orang lain. Nah, jadi dilihat sebabnya apa, lalu lakukan sebaliknya. Gitu caranya. Jika sebabnya karena sakit hati sama orang, maka maafkan orang itu. Jika sebabnya karena kita lalai kepada Allah, banyak zikrullah. Jika sebabnya karena kita kecanduan maksiat, maka lawan dengan kecanduan taubat.
Sebabnya karena ego yang tinggi, merasa sesuatu, maka tawadhu, lawan dengan tawadhu. Kira-kira seperti itu. Jadi cari penyebabnya, lalu obati dengan lawannya. Lawannya pasti sifat-sifat yang baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Buya. Selanjutnya pertanyaan dari Umar Al-Kandi dari Makassar. Apakah boleh diistighfarkan orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup, khususnya untuk orang tua? Untuk orang tua kami, Buya. Bukan boleh, wajib. Wajib. Baca surat Muhammad ayat 19. Ya. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'min maka ketahuilah bahwasannya tiada yang berhak disembah kecuali Allah, minta ampunlah terhadap dosamu dan orang-orang beriman baik laki-laki dan perempuan. Itu jelas ayatnya. Dan orang beriman laki-laki dan perempuan yang paling berhak kita istighfarkan adalah orang tua, sahabat, teman, guru, tangga, itu paling berhak diinikan. Jangankan orang tua, teman pun Nabi suruh. Apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampun untuk saudaramu. Fa innahu lan yus'al, dia sekarang lagi ditanya, was'alu lahu tasdid, ya, mintakan ketetapan dirinya karena dia sedang ditanya. Jadi Nabi sendiri yang ngomong itu. Hadis Abu Daud, hadis sahih, di Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak sekali. Jadi kalau masih ada jadi ustadz ngomong, doa nggak nyampe kecuali orang tua, wah pecat aja dari ustadz. Berarti dia nggak ngerti Quran, nggak ngerti Sunnah. Jangan bawa nama Allah dan Rasul deh, ya. Ya gitu ya Umar Al-Kandi, kalau ada ustadz begitu. Ya. Lanjut. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Buya. Selanjutnya ini dari Munawarah ya. Bagaimana Buya ketika kita sudah bertaubat, lalu kita khawatir Allah tidak mengampuni kita, tapi kita terus saja bertobat. Dan apa ciri-cirinya Buya ketika taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah itu menyebut dirinya Tawwab. Tawwab itu maha menerima orang yang tobat berkali-kali. Ya. Berarti setiap kita tobat pasti diterima Allah. Karena nama dia tobat. Yang maha menerima tobat. Yang enggak menerima tobat kan ustadz-ustadz yang suuzon kepada Allah. Yang bilang tobat cukup sekali. Enggak, tobat berkali-kali sesuai dengan namanya. Tadi kan kita sudah sebutkan Tawwab. Jadi jangan pernah berpikir Allah tidak terima tobat. Allah pasti terima. Ya. Besok maksiat lagi, ya tobat lagi. Yang penting jangan niat bermaksiat. Kalau terjebak, cepat kembali. Itu saja bedanya. Ya. Ya Buya, terima kasih Buya. Kalau tobat itu kan biasanya ada sholat tobat, tapi ada juga yang ulama tidak bilang bahwa sholat tobat itu tidak ada. Apakah kita bertobat selain istighfar, boleh juga kita sholat 2 rakaat untuk sholat tobat? Oke, jadi gini, sholat itu urusan ahli fikih. Tobat itu urusan ahli tasawuf. Digabung, maka namanya sholat tobat. Sholat tobat itu ada nggak? Ya, ulama itu ada yang mengatakan ada yang tidak. Kalau ragu nggak usah sholat tobat, langsung tobat aja. Tapi dari guru-guru masyayikh kita yang ahli fikih, mereka tidak mempermasalahkan sholat tobat. Sholat tobat itu kan bagian dari sholat hajat. Hajat tobat. Sholat hajat kan ada di hadis. Ya, jadi jangan salah narok, ini dua cabang ilmu yang berbeda, tapi dia mempunyai irisan yang sama. Ya, lanjut. Ya, untuk selanjutnya ini dari Refha bertanya apa perbedaan adab dengan akhlak? Sama ya Bu ya, mohon penjelasannya. Adab itu buah dari akhlak. Ya, adab itu buah dari akhlak, gitu. Lanjut. Ya, dari Hunafah, Assalamualaikum. Izin bertanya Bu ya, maaf ketutup mati Ustaz, sebentar.
bagaimana untuk istighfarkan anggota tubuh kita, bagaimana apakah untuk mata 100, untuk telinga 100, atau untuk perut 100, bagaimana caranya Buya? Oh boleh, itu bagus itu. Yang inti sebenarnya bukan angkanya, tapi nilainya. Nilai Di saat kita bertobat itu, lalu memaknainya, mengingat semua. Jadi ternyata pikiran kita ini dahsyat sekali, dia bisa mengingat sesuatu yang banyak sekali dalam sekejap, dalam sedetik. Astagfirullah, ya Allah ampuni dosa mataku, pernah begini, pernah begini, lah semuanya, langsung air matanya mengalir itu. Iya. Ya, pasti itu mengalir. Allah itu betul-betul sangat senang kalau ada hambanya itu ngaku. Nah, ini kabar gembira teman-teman, karena Allah dalam hadis Imam Bukhari ada satu lafaz di kitab Tauhid. Nanti orang-orang yang suka taubat di dunia, suka mengakui kesalahannya, tidak menyalahkan orang lain, dia ketika nanti datang di hadapan Allah, disidang, dihisab, ditimbang, maka Allah Subhanahu wa taala kemudianlah langsung berbicara. Wahai hambaku, dulu kamu hari ini jam sekian, detik ini kamu melakukan maksiat ini. Lalu kita bilang, iya ya Allah. Dulu kamu begini, iya ya Allah. Kamu melakukan dosa ini, iya ya Allah. Iya semua, ngaku, nggak ada yang dia tolak. Jadi orang yang udah biasa istighfar dari sekarang, ini lisannya nggak akan pernah bohong nanti. Dan Allah senang. Lain dengan munafik atau kafir. Ya. Ketika dibilang, kamu dulu maksiat ya, lidahnya bilang, karena biasa ngeles di dunia, di sana nanti ngeles lagi. Ketika dia ngeles, anggota tubuhnya ngomong, ya Rob, kami dulu dimajak maksiat. Gitu. Lalu, orang-orang yang mengaku, iya betul ya Allah, kami maksiat ya Allah, kami dosa ya Allah. Semua yang Allah tanyakan kepadanya dia iakan. Apa kata Allah? Allah tersenyum. Saksikanlah bahwa aku aghfiru laka jami'a. Aku mengampuni dosamu semuanya. Jadi mulailah dari sekarang mengaku-ngakui dosa di hadapan Allah. Bukan di hadapan ustadz, bukan di hadapan teman, bukan di hadapan siapa-siapa. Langsung mengadu kepada Allah. Ajaran Islam tidak ada perwakilan dalam tobat. Tidak ada pengakuan-pengakuan dosa di masjid. Tidak perlu. Pengakuan dosa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira begitu. Lanjut. Iya. Satu lagi dengan zikir melipat lidah, teknik zikir melipat lidah itu maksudnya gimana, Bu ya? Zikir melipat lidah itu dikembangkan dari hadis musalsal bizikrillah, hadis mengenai teknik berzikir yang diajarkan kepada Sayyidina Ali. Nabi mengajarkan begini, aghmid ainaik, tutup matamu. Lalu para ulama kita mengembangkannya, berijtihad. Sebagaimana ahli fikih boleh berijtihad, mengembangkan hukum, ahli hadis boleh mengembangkan istilah dalam ilmu hadis, ahli tafsir boleh mengembangkan tafsir, maka ahli tasawuf pun mengembangkan teknik-teknik zikir. Zikirnya sama, tekniknya dikembangkan. Itu aja bedanya. Maka ada yang cara supaya lidahnya tidak berisik. Kan kita kalau zikir pakai suara, salah. Sekarang kita kunci lidah kita supaya nggak berisik, disalahin lagi. Terus maunya apa mereka itu? Ya? Maka janganlah berzikir karena mereka, zikirlah karena kita dibimbing oleh ahli-ahli zikir. Ya, mau orang bilang ini bid'ah nggak ada urusan. Yang penting kita punya guru yang bersanad yang mengajarkan kita teknik berzikir. Ya, gitu ya. Ya, terima kasih Bu ya. Kemudian pertanyaan yang lain. Ini ada dari Putri Nur Fajar, katanya semalam habis nonton video ceramah Buya di YouTube, Buya menyebutkan yang tidak boleh berlebihan itu ada dua. Yang pertama dalam berdoa, dan yang kedua adalah membelanjakan harta. Maksudnya berlebihan dalam doa itu seperti apa Buya? Minta jadi nabi, minta supaya nggak pernah maksiat, kan nggak mungkin. Nabi, Allah mengatakan lewat lisan Nabi, hadis qudsi, kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia itu pasti khata', mengulang-ulang kesalahan, mengulang-ulang dosa. Terus kita minta jadi orang suci, ya nggak bisa, itu malaikat bisanya. Ya. Minta makom-makom yang tinggi, yang nggak pantas. Ya. Yang diminta itu satu aja, kenal Allah, dekat kepada Allah. Itu mungkin semua. Ya.
Iya. Ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Nur Tajali. Dalam hati ada azam berguru, namun kalam dan fatwa Buya harus diseleksi. Mohon penjelasan tentang cara istikharah Buya. Ya, seleksi pertama dari bab Islam, iman, ihsan ya. Apakah secara al-Islam dia berfikih mazhab? Apakah secara akidah dia bermanhaj ahlus sunnah yang bersanad? Karena banyak sekarang ahlus sunnah tidak bersanad. Yaitu ahlus sunnah yang bermanhaj Imam Asy'ari Maturidi. Yang sekarang kelompok di luar itu berani sekarang menyesatkan dua imam ini. Dan mereka sekarang sudah ada di Indonesia dan mereka terus terang ya. Mereka mulai terang-terangan. Dan yang ketiga, dalam ihsan, dalam bertasawuf, apakah mereka mempunyai guru, pembimbing? Kalau seseorang itu punya guru, ketika dia punya murid, dia tahu cara mendidik murid. Tapi kalau kita nggak pernah berguru, nggak pernah belajar, kita nggak tahu cara mengajar. Nah, itu kenapa berguru itu mesti kepada orang yang pernah jadi murid. Artinya dia punya guru juga. Kira-kira begitu ya. Ya, lanjut. Saya talkin ke Buya, gimana Buya kalau misalnya kami mau talkin ke Buya seperti itu? Wah, kalau ke saya belum pantas lah saya ya. Yang lain aja lah. Sudah pantas kan? Banyak ahli talkin banyak di luar ya. Rumah saya ngaji-ngaji aja lah dulu. Ya. Terima kasih. Ini dari Kuala Lumpur nih Buya, ada pertanyaan. Adakah untuk buat cara atau praktek taubat tadi perlu join? Apakah perlu join tarikat gitu? Enggak perlu. Taubat itu sendiri adalah sebuah thariqah terdekat kepada Allah. Namun kalau tidak tahu cara taubat, itu berarti kita perlu seorang guru. Nah, nanti guru itu akan mengajarkan thariqah. Kadang-kadang kita nggak dikasih tahu nama thariqahnya, nggak apa-apa. Nah, nanti dibimbing cara baca istighfar itu begini. Kalau ahli thariqah itu semuanya dibimbing. Itu enaknya kalau berguru thariqah. Baca syahadat dibimbing, baca fatihah dibimbing, istighfar dibimbing, zikir dibimbing, semua dibimbing. Maka orang-orang begini tuh Allah itu seneng lihatnya. Sampai ke akhirat nanti Allah lihat mereka ini bersama-sama. Teman-teman coba lihat. Orang Indonesia ini kan, atau Malaysia, atau Singapura, atau Brunei, kalau pergi ke Masjidil Haram, itu rapi. Ketika tawaf itu rapi, kelompoknya ada. Itu Allah senyum melihat yang begituan. Selama kolbu mereka tetap berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi nanti itu akan ada orang masuk surga itu beriring-iringan, berantai-rantai. Ada juga yang masuk surga dipaksa. Ya. Orang yang masuk surga dipaksa itu yang ibadahnya masa terpaksa, tapi dia lawan malesnya. Nah itu dia masuk surga dengan terpaksa. Ya, lanjut. Nanti kami bisa dibimbing tarikatnya sama Buya ya, Buya. Ya, sama-sama kita minta kepada Allah ya. Ini pertanyaan dari Afi, bagaimana definisi cinta menurut ahli kolbu? Karena mungkin kita sering mengatakan cinta namun tak mampu mendefinisikannya. Masya Allah. Cinta itu bahasa Arab mahabbah. Artinya biji. Satu biji. Yang jika dia ditanam, dia pasti tumbuh. Kalau tumbuh nggak disiram, dia tidak akan subur. Nggak dipupuk, dia tidak akan menjadi segar. Maka perlu cinta itu ditumbuhkan. Di mana dia tumbuh? Tentu dia tumbuhnya di tanah yang gembur. Kalau tumbuhnya di tepi jalan, ya kurus. Kalau tumbuhnya di atas rumput, ya susah berebut makanan. Tumbuhnya di atas batu, ya bentar mati. Maka supaya cinta itu muncul, lembutkan hati, terima, mulai menerima. Nah, maka saya mendefinisikan cinta itu menerima objek yang hendak kita perhatikan. Kita terima dia. Menerima dari sisi apa? Tadi ada 4 ya. Ada fisik kah? Nafsiyah kah? Qalbiyah kah? Atau ruhiyah? Nah ini tergantung yang mana ini. Jadi bagi saya cinta itu adalah menerima objek
Dengan cara apa? Baik dengan cara memandang fisiknya, berarti nanti cintanya cuma di fisik. Yang kedua, secara nafsiyah menerima sifat hobi dia, karena kesamaan hobi. Dan yang ketiga secara qalbiyah, sifat-sifat baik di kolbu. Yang terakhir tentang ruhiyah, dan itu hanya milik Allah dan Rasulullah SAW dan ahlullah, orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Ya, jadi saya menganggap cinta itu menerima. Jadi kalau kita bilang cinta, kita nggak terima dia, ya belum cinta itu ya. Kira-kira begitu. Iya, terima kasih Bu ya. Dan kemudian dari Dedi Agam ini, apakah kita wajib bergabung ke suatu jamaah tarikat atau boleh secara otodidak untuk meniti jalan menuju Allah? Bagaimana Bu ya? Saya jawabnya pakai imam aja. Imam Ghazali masih butuh seorang guru. Adakah di antara kita yang lebih hebat dari Imam Ghazali? Berguru itu namanya bertorikot. Ya, wallahu a'lam. Ya, walau alam. Insya Allah ini masih banyak lagi, nggak apa-apa ya Bu ya. Masih ada 5 pertanyaan lagi. Saya ada Naim dari Malaysia. Saya ada persoalan Bunda, Buya, apakah amalan atau zikir yang sesuai yang mampu membuatkan hati senantiasa rasa cinta, tawadu dan takwa kepada Allah? Amalan zikirnya apa Buya? Sebenarnya zikir apa saja bisa. Afdhalu dzikri la ilaha illallah, zikir yang paling afdal, yang paling lezat, paling mengena itu adalah la ilaha illallah. Maka tinggal pemaknaannya supaya muncul tawadu, katakan la ilaha, tiada yang maha kuat kecuali Allah. Tiadalah kekuatanku kecuali dikuatkan oleh Allah. Tiada kemuliaanku kecuali dimuliakan oleh Allah. Oh, kalau begitu kita takut. Bisa jadi suatu saat Allah ambil kemuliaan itu, Allah ambil kekuasaan itu. Jadi zikir la ilaha illallah tapi dimaknai la ilaha, tiada yang maha berkuasa kecuali Allah, tiada yang maha hebat kecuali Allah, tiada yang maha mulia kecuali Allah. Dihunjamkan ke dalam hati, dirasa-rasakan di dalam jiwa. Ya. Ya. Terima kasih. Ini lanjut ya Bu ya. Salam dari Ahmad. Doa untuk Buya, semoga Buya semakin dicintai Allah. Amin. Dan Buya, mohon izin, bolehkah kami menganggap Buya sebagai guru batin dengan rutin Al-Fatihah untuk Buya? Bagaimana Buya? Ya, silakan sama-sama mendoakan. Saya juga selalu mendoakan siapapun yang ikut kajian, baik yang offline ataupun online, baik ketemu ataupun tidak ketemu. Kita sama-sama saling mendoakan dari jauh. Ya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ya. Mau bertanya Buya, apakah saya mengikuti kajian Buya lewat Zoom dan YouTube sedikit banyaknya ada pemahaman yang saya dapatkan? Apakah boleh saya mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain? Karena ngaji itu harus berguru. Apakah saya termasuk berguru dengan Buya walaupun cuma lewat Zoom dan YouTube? Mohon penjelasannya Buya. Ya, boleh. Silakan disampaikan mana yang pantas disampaikan ya. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu tanda. Ayah di situ tanda. Satu ilmu. Silakan disampaikan karena sekarang zamannya sudah begini, kita tidak mungkin lagi bertemu fisik lebih sering, lebih mudah. Maka kita harus maksimalkan sosial media, tapi pintar-pintar bersosial media, jangan sampai salah dengar, salah potong, salah ambil ilmu. Ya, lanjut. Ya, ini dari Zainah Mukhtar. Buya, saya ada buat kajian di lab neuroscience dan apa yang Buya sebutkan tentang tarekat atau jalan taubah ini dapat dilihat pada perjalanan syaraf dan terbukti langkah-langkahnya. Boleh di map akan perjalanan gelombang syaraf dari kata-kata yang bergerak dan pangkal otak ke otak dan seterusnya ke anggota badan. Boleh lihat dengan mata kasat dengan scan brain dan gelombang stuck serta EMG. Alhamdulillah melalui pengajian dari Buya menguatkan konklusi saya di lab neuroscience ini. Berterima kasih Buya. Jadi ditunggu ininya apa? Kalau ada jurnalnya tentang itu, mungkin bisa memperkuat hasil yang kita sampaikan ya. Kita pun hasil ngobrol dengan ahli-ahli neuroscience, tapi beberapa kawan-kawan saya itu sudah ada yang wafat karena
mereka umurnya sudah tua-tua, ada yang masih hidup ya. Dan betul perkembangan spiritual itu bisa ditangkap, diterjemahkan oleh otak kita ya, dalam ilmu neuroscience. Dan nanti gelombang-gelombangnya apa ya, ada inilah ya, seperti orang jatuh cinta itu kan ada efek. Jadi yang ditangkap oleh alat-alat itu hanyalah gejala atau efek daripada orang yang mengalami pengalaman spiritual. Tapi teman-teman, ada orang yang bisa menyembunyikan itu dalam diri. Sehingga ketika dicoba di-scan ya, coba dilihat, itu tidak tampak. Nah, orang-orang inilah kemudian yang Allah titipkan rahasia-rahasia yang lebih banyak lagi karena dia mampu menyembunyikan itu. Ya. Tapi biasanya pasti ada saat-saat itu ketangkap itu ya, ketangkap rasa itu model itu. Ya, wallahu a'lam. Selamat siapa tadi Bu Mukhtar ya? Iya. Ya, kemudian Buya, pertanyaan selanjutnya, saya dari Kelantan, Malaysia, mau tanya Buya, bagaimana beramal dengan tasawuf dengan hadis Rasulullah mengenai kelebihan samada, kelebihan duniawi maupun ukhrawi, sedangkan kita hanya menuntut mencari ridho Allah. Iya. Bertasawuf itu bukan berarti hidup miskin, bertasawuf itu berarti orang yang jika dia dapat nikmat, dia syukur dengan cara memuji Allah, lalu dia bagi-bagi kepada hamba Allah. Lalu dia pakaikan mana yang pantas dia pakaikan, karena Allah suka melihat bekas-bekas nikmatnya dipakai oleh hambanya. Maka sahabat-sahabat dimanapun berada, kalau diberi rezeki oleh Allah, pakai. Tunjukkan bahwa kita bersyukur, bukan gagah-gagahan, bukan sok-sokan, bukan sok kaya, bukan. Lalu kita pandang bahwa ini miliknya, saya sedang memakai miliknya. Kita kalau diberi hadiah oleh orang lain atau kita memberi hadiah, anggap saya diberi hadiah oleh Ibu Fira, terus saya memakai baju yang Bu Fira kasih, Ibu Fira pasti senang. Bu Fira misalnya kasih saya misalnya aksesoris, cincin kah, jam kah misalnya, atau kopiah, atau apapun, lalu saya pakai, pasti senang. Allah lebih senang daripada itu. Jadi bertasawuf itu bukan berarti hidup susah-susah, kemana-mana nyeker, jalan kaki, tidak bersendal, terompa, bukan begitu ya. Kalau orangnya ditakdirkan hidup susah, iya sabar. Itu. Ditakdirkan tidak berilmu, maka dia harus cari ilmu. Ditakdirkan punya ilmu, harus dia berbagi ilmu. Nah, udah gitu aja modalnya. Itulah bertasawuf, sederhana sekali. Ya. Ya Bu ya. Lanjutkan kembali dari Rima. Bagaimana kalau kita berusaha bertobat, berzikir dan sebagainya, tapi kita masih ada permasalahan dengan saudara ataupun orang lain, tapi kita tetap berzikir terus bertobat. Bagaimana Bu ya? Tobat itu ya ada kepada Allah, ada kepada makhluk. Ya. Makhluk ya. Nah, kalau kepada makhluk, salah dengan makhluk, minta maaf kepadanya. Kalau ada hak dia kita ambil, wajib mengembalikannya, baru diterima tobat terhadap makhluk. Jadi tobat kepada Allah cukup minta ampun. Tobat kepada makhluk, terhadap makhluk harus mengembalikan haknya atau minta maaf kepadanya. Ya. Kita sudah minta maaf, dia tidak mau maafkan, itu urusan dia. Yang penting kita sudah minta maaf. Ya, lanjut. Ya, ini ada yang mau berdialog dua dari Ahmad dan Ibu Poni, tapi pertanyaan masih banyak. Gimana Bu ya? Pilih aja pertanyaannya, dipilih. Pertanyaan aja. Iya. Lebih baik dibaca aja ya. Iya, Bismillah. Tanya Bunda Buya, bagaimana menyikapi dan menasihati teman yang mudah tersinggung dan sering sumpahin orang? Padahal sholat malam dia nggak pernah tinggalkan, begitupun duha. Tapi masih suka labil, sering merokok dan sebagainya. Bagaimana Bu ya? Orang yang rajin sholat, itu kan baru soleh secara ritual, secara fisik. Dia belum soleh secara kolbu. Orang seperti ini dia harus belajar ilmu kolbu. Mau dia tahajud 1000 kali, itu kan baru fisiknya yang tahajud, belum batinnya yang tahajud. Nah, maka dia harus belajar ya ilmu kolbu, minimal baca buku Ihya Ulumuddin lah, yang Mukhtasar Ihya, ringkasan Ihya, baca dari jilid 21 sampai akhir.
nanti dia akan bisa menemukan pola-polanya sendiri. Ya, susah kalau orang udah begitu nggak bisa dibilangin. Dan teman-teman jangan heran, kok sholat tapi suka iri? Ya sholat itu kan zahir, dia baru sholat secara zahir. Dan secara Udah haji tapi kok masih begitu? Haji itu amal fisik, bukan amal qalbu. Gitu, ya. Kok udah bertorikot tapi kok masih jahat? Berarti dia belum berhasil bertorikotnya. Itu aja sederhana. Ya, kalau yang berhasil kan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka bisa mengendalikannya. Ya, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini ada pertanyaan dari Novia, seorang remaja, katanya dia masih remaja dan insya Allah atas izin Allah saya sedang dalam proses berhijrah. Saya ingin bertanya, gimana cara menetapkan niat baik atau niat karena Allah ketika dia melakukan sesuatu, karena hati kita kan milik Allah. Jadi tidak ada yang tahu ke depannya niat kita. Bisa saja berubah-ubah. Jadi saya takut jika hati saya dalam keadaan tidak menyadari bahwa niat saya melakukan sesuatu karena Allah sudah berubah menjadi niat karena ingin dipandang. Gimana caranya mempertahankan niat karena Allah itu, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-niyah fil qulub, niat itu di kalbu. Yang memandang kalbu kan cuma Allah. Ya. Karena yang memandang kalbu Allah, lalu Allah mengabarkan qalbu bani Adam atau qulubu bani Adam, qalbu manusia baina isba' min asabi'ir rahman, ya. Baina isba'ain min baina isba' min asabi'ir rahman. Antara jari-jari Tuhan, jari-jari di situ jangan dibayangkan jari-jari seperti kita, hanya Allah yang tahu maknanya. Karena hanya Allah yang tahu pergerakan hati, maka kembalikanlah kepada Allah. Jangan dipikir-pikirkan, nanti jadi stres-stres sendiri. Nah, niat itu adalah azam yang kuat untuk menjadi baik. Nah, setelah itu, fatawakkal 'ala Allah. Kita serahkan kepada Allah. Terus kalau besok terjebak lagi, mana? Udah niat lagi. Besok terjebak lagi, niat lagi. Begitu aja terus. Sampai niat itu menjadi stabil. Makanya Imam Syafi'i punya pengikut-pengikut paham. Setiap mau sholat, mereka ulang niat. Dan dilafazkan. Nah, gitu. Itu hebatnya pengikut-pengikut Imam Syafi'i ini. Ya, lanjut. Ya, ini pertanyaan dari seorang ibu, Buya, saya sudah berkeluarga selama 11 tahun, tapi beda agama, karena memang saya tumbuh dari keluarga yang tidak begitu kuat ilmu agamanya. Sekarang saya sudah mempunyai anak 3, saya mau bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bingung sekali, Buya, karena di sini kebanyakan mudaratnya. Dan saya sudah bertanya kepada suami, apakah mau pindah ke Muslim, karena saya mengimpikan suami untuk beribadah bareng keluarga dan ingin memiliki kepala keluarga yang bisa membimbing agama. Tapi suami saya sudah ditanya 4 kali, selalu bilang tidak akan mau pindah agama ke Muslim. Duh, saya jadi baper juga bacanya nih. Ya Buya, bagaimana penjelasannya Buya? Aduh, berat saya jawabnya. Ya, kalau secara fikih itu sudah banyak masalah, ya. Saya nggak ngomong secara fikih aja, saya ngomong secara kerohanian aja. Ya. Sekarang ini kesempatan bagi yang bertanya, ibu yang bertanya karena anak sudah 3, untuk berdialog baik-baik dengan suami. Ya. Berdialog supaya kemudian mengajak dia pelan-pelan, bukan menggurui. Salah satu pantangan seorang suami itu digurui oleh istrinya. Maka berajak tuh dialog indah, dialog santai. Kenapa membangun rumah tangga, membangun keluarga bisa santai, bisa ngobrol bareng, tapi membangun rumah ruhani nggak bisa bareng. Mungkin dulu ketika ada visi misi berkeluarga, itu kan nggak bisa langsung nyatu. Jadi tetap jalani aja dulu, ajak suaminya, minta kepada Allah, jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Jadi langsung saja, jangan tunggu-tunggu suaminya bersyahadat, langsung bersyahadat. Apakah langsung aku bersaksi, aku menerima bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, langsung. Kemudian pelan-pelan belajar tentang Allah. Ya. Jangan langsung kemudian belajar fikih dulu, entar bertahap. Nah, nanti belajar cara sholat.
Berapa sanggup sholat dulu, jangan kemudian dihantam sholat sekian, enggak. Bertahap dulu. Udah paham, udah kenal Allah, udah rasa memerlukan Allah itu udah muncul, baru kemudian kita mempelajari ritual menyembahnya dengan lebih intens. Nah, bawakan dulu ke diri kita, tunjukkan kepada suami bahwa orang kalau beragama, bertuhan, berislam itu pribadinya indah. Jadi istri yang tidak cerewet, gitu, istri yang kemudian lebih pengertian. Karena suaminya bingung sendiri, istri kok tambah baik. Berarti agama yang dia terapkan ini, yang dia terima ini, itu baik sekali. Jangan pernah frontal ke suami, jangan kemudian menghakimi suami kita. Karena sebenarnya semua ruh dulu ketika di alam sana pernah bersaksi kepada Allah. Bahwa Allah dianggap sebagai Robnya. Ya. Nah, sekarang dibutuhkan persaksiannya. Kira-kira begitu. Ya, bertahap saya doakan semoga ibu yang bertanya, Allah mudahkan urusannya, segera hijrah, segera Amin. Lalu suaminya juga ikut. Amin ya rabbal alamin. Ya. Amin ya Allah, semoga Allah mudahkan. Ya, selanjutnya dari Romi, bagaimana cara mentobatkan ruh dari maksiat? Ruh nggak perlu ditobatkan. Ruh nggak ada dosa. Ya. Oke, lanjut. Jadi, Ini udah jam kita, 11, ya? masih ada pertanyaan, Pak? Cukup. Masih banyak ini Bu ya sebenarnya. Ini katanya ada yang pilih dua dulu deh. Dua cukup pilih ya. Bu ya. Ya. Tadi yang Toriko sudah ya. Bu ya izin bertanya, selain istighfar, bolehkah kita mengamalkan bacaan Sayyidul Istighfar sebelum berdoa setelah sholat? Sangat-sangat dianjurkan. Sayyidul Istighfar artinya penghulu istighfar karena di dalamnya isinya adalah pengakuan. Jadi istighfar yang paling bagus adalah istighfar yang mengaku. Jadi bukan lafaz bahasa Arabnya yang penting, tapi isinya yang menyebutkan bahwa kita mengaku bersalah di hadapan Allah. Itu yang mahal. Ya. Dan saya menganjurkan itu dibaca setiap pagi dan sore. Seperti yang Nabi anjurkan. Apalagi sebelum doa. Ya. Tafadhol. Iya. Iya, tadi ada yang angkat juga, tangan juga. Ada yang masih boleh bertanya secara langsung, Bu ya. Satu lagi Mbak Fira, kasihan Bu ya. Istirahat jam 11. Oh iya, kasihan. Iya. Itu tadi ada pertanyaan. Kayaknya yang lainnya sudah menyatakan saja bahwa Buya mohon izin bertanya, saya ini bekerja di salah satu pejabat agama berpangkat rendah, kemudian disuruh untuk memberikan takziah atau ceramah. Cuma saya merasa belum pantas untuk memberi ceramah atau takziah. Tazkirah, maaf, untuk memberikan tazkirah. Saya salah, ceramah atau tazkirah. Bagaimana saya harus mensikapinya, Buya, dan apa yang harus saya lakukan? Karena prestasi kerja kita dilihat dari jam terbang dengan memberi ceramah atau tazkirah. Terima kasih, Buya. Bagaimana? Iya. Pangkat yang rendah dan tinggi tidak ada urusan dengan ilmu yang bening, ilmu yang tinggi. Kalau memang yang Bapak atau Ibu bertanya ini pernah belajar agama, sampaikan saja. Ya, siapa tahu Allah mengangkat kita dengan ilmu tersebut di sisinya, bukan di sisi makhluk. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Sebelum berdoa, sebelum mengajar, kembalikan diri kita, ilmu kita kepada Allah. Maka coba perhatikan setiap kali saya mau ngajar misalnya secara offline, pasti saya kemudian diam sejenak. Itu sebenarnya menolkan diri, mengembalikan diri kita dan ilmu yang kita punya itu kepada yang maha punya ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ nanti Allah akan berikan pencerahan yang luar biasa. Allah akan bimbing kita berkalam, insya Allah. Lebih kurang gitu Bu Fira ya, Bu Tida. Iya. Ya, selalu banyak pertanyaan kalau Bu ya yang memberikan kajian. Ya Bu ya, jazakallahu khair kasiran. Sebelum kita tutup, maaf ya untuk yang belum umahat yang belum dibacakan pertanyaannya. Insya Allah lain kali kita bisa bertanya lagi kepada Bu ya. Dan sebelum diakhiri boleh Bu ya memberikan doa agar kita semua diserahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dibimbing dan dilindungi. Ya. Baik ya. Baik Bapak Ibu yang melakukan Allah, sahabat-sahabat, kita ini hamba-hamba pendosa, tapi Allah suka dengan orang yang berdosa dan dia mengakui dosanya. Mari setiap hari, setiap saat kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah dan kita meminta kepada Allah
Ayyaj'alana minat tawwabin. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bertobat. Ya. Hamba yang suka mengakui kesalahannya, hamba yang doyan taubat, bukan doyan maksiat. Ya. Al-hazimi wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Maliki yaumiddin ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kira-kira Bu Fira, Bu Tina, pengajian Suraya. Semoga selalu dilindungi, dirahmati Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran, Buya. Jazakumullahu khairan untuk umat yang telah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan Allah menyebut nama kita di depan malaikat, dan semoga mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Fira. Terima kasih Sidi. Sama-sama Mbak Tina. Terima kasih semua ya. Aribat dari Aribat, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tutup Bu ya. Ya, makasih Sidi.